Akan berdiskusi dengan anggota Amirul Hajj, Profesor Taruna Ikrar. Selamat sore waktu Indonesia, Prof. Taruna. Ya, alhamdulillah, selamat sore. Baik, Prof. Kita siang waktu. Oke, baik. Prof, saya mau langsung saja. Jadi bagaimana saat ini kondisi kesehatan keseluruhan jemaah haji kita jelang puncak haji sebentar lagi ini? Ya, saya mau cerita dulu. Ada 3 tantangan yang sangat besar. Atau kita punya tantangan. Yang pertama adalah bahwa mayoritas kita punya jamaah, lebih 50% itu adalah orang-orang yang berusia lanjut. Yang kedua, masalah kita yang menjadi tantangan, suhu di Padang Arafah ini sangat tinggi, mendekati 50 derajat. Yang ketiga, tenaga kesehatan kita sangat terbatas. Nah, tapi dari ketiga hal itu, kondisi masyarakat kita, jamaah kita dalam kondisi yang semuanya kita bisa kontrol dengan baik, karena ada manajemen kesehatan, manajemen mitigasi yang kita lakukan. Contohnya, tenaga kesehatan kita 1050, dari 1050 itu ada hampir 400 itu adalah dokter. Jadi nanti kita targetnya setiap 800 jamaah kita akan kawal 1 dokter ditambah dengan 2 tenaga kesehatan lainnya, para medis. Kemudian kita juga sudah siap klinik-klinik dan fasilitas kesehatan sudah diberikan izin melayani. Kemudian yang ketiga adalah tentu kita berharap dengan segala keterbatasan kita akan menjalankan apa yang menjadi masukan-masukan dari pemerintah Saudi Arabia. Misalnya ada pelaksanaan nantinya, kita berharap karena terlalu panasnya suhu antara jam 10 sampai dengan jam 4 sore, jadi 10 pagi sampai 4 sore kita anjurkan jamaah kita di dalam tenda saja. Di dalam tenda berzikir, istighfar, mengaji, karena kan tenda itu ada air conditionernya, ada kipas anginnya, ada berbagai fasilitas. Jadi dengan demikian kita berharap kasus-kasus yang menjadi tantangan tadi bisa diantisipasi. Yang kedua, dokter kita akan bekerja secara maksimal. Setiap tim kita akan kawal dengan baik seluruh jamaah kita. Kemudian bagi jamaah-jamaah yang dalam kondisi kritis karena memiliki komorbid dan sebagainya, kita berharap itu bisa badalkan artinya cukup diwakilkan untuk sampai ke tempat-tempat yang kritis tersebut. Itu kondisi terkini bagaimana jamaah haji kita di kondisi kesehatannya di Tanah Suci. Baik, itu tadi beberapa tantangan begitu ya yang dihadapi oleh para petugas haji kita di sana, Prof. Taruna. Namun kondisi mereka saat ini seperti apa? Apakah ada tantangan yang sangat mencolok mungkin yang rasa-rasanya sulit untuk diatasi atau bagaimana? Ya, tantangan yang mencolok contohnya misalnya hari ini kita ada jamaah haji kita yang meninggal 131. Ya, tentu kita akan layani, kita fasilitasi. Tapi yang paling penting kita berharap memasuki puncak haji nantinya, tingkat yang meninggal, khususnya yang mempunyai risiko tinggi, kita berharap tidak perlu tanasul. Kemudian dari tanasul itu artinya mereka kurang lebih 2.500 itu berdasarkan kondisi kritis tadi bisa dijalankan lewat cukup safari ya, dalam bentuk safari. Kemudian 1.000-nya kita berharap itu dilakukan badal. Badal artinya cukup diwakilkan. Dan nanti kita sudah siapkan juga dari pemerintah
Arab Saudi menjanjikan ada 1.000 yang bisa diwakilkan. Jadi dengan demikian insya Allah kondisi jamaah mendekati puncak haji, kita berharap dalam kondisi yang baik. Kondisi ini yang penting mengikuti protokol kesehatan yang telah kita anjurkan dengan asumsi bahwa tingkat korban, tingkat yang meninggal nanti jangan terlalu besar. Saya kira berharap jamaah haji kita nanti semuanya bisa kembali ke tanah air, mendapat haji yang mabrur. Amin. Jadi itu kondisi terkini. Kemudian kondisi fasilitas kesehatan kita, baik klinik-klinik di tingkat sektor maupun di tingkat yang secara rujukan ya, yaitu kantor pelayanan kesehatan haji sudah berjalan seperti seharusnya karena telah mendapat izin dari Kementerian Kesehatan Saudi Arabia. Dan kita selama ini selalu dilakukan asistensi atau didampingi dari Deputi Kementerian Asisten Kementerian Kesehatan Saudi Arabia. Jadi kita akan berupaya maksimal mendampingi, melayani, dan mengawal para jamaah kita. Insya Allah jamaahnya kondisinya sehat, kondisinya prima, dan bisa menjalankan puncak ibadah haji khususnya di tempat-tempat yang sangat kritis, misalnya di Arafah, di Musdalifah, dan di Mina. Jadi mohon doanya semuanya bagaimana kita bisa melayani jamaah kita dengan baik. Amin. Kita doakan bersama Prof. Taruna, semoga semua tidak ada kendala apa-apa begitu ya. Prof, tadi Anda menyinggung soal fasilitas kesehatan ini, mungkin ini agak teknis, bisakah mungkin Anda jelaskan bagaimana sih pembagian posko-posko kesehatan sehingga kemudian ini dapat memfasilitasi semua jemaah kita. Anda tadi mengatakan jumlah petugas kesehatan kita terbatas, apakah ada langkah-langkah yang dilakukan nih secara teknis agar ini bisa semua diakomodir, Prof. Taruna? Ya, kita punya strategi khusus, kita artinya siap siaga setiap saat, khususnya dalam hal bagaimana seluruh jamaah kita misalnya akan di Padang Arafah, kemudian setelah itu ke Musdalifah, rombongannya sampai ke Mina untuk melempar jumrah di Jamarat. Setiap rombongan itu akan dikawal oleh dokter-dokter haji tadi, kemudian minimal setiap rombongan dikawal oleh 2 petugas kesehatan, dokter dan para medis. Kemudian kita punya ambulans, ada 14 yang siap siaga di tempat, dan supirnya ada 28, jadi dia bisa lakukan shift. Kemudian di tempat itu juga kita siapkan selain obat-obatan langsung ke tempat itu, juga oksigenasi ya, kita siapkan tabung-tabung oksigen yang siap melayani para jamaah kita. Jadi itu secara teknis strategi yang kita lakukan untuk membuat dan mengawal para jamaah kita bisa menjalankan ibadahnya secara baik, secara fokus dan nyaman, sehingga dengan demikian juga kita berharap baik korban karena sakit bisa dikurangi, dan kalau dalam kondisi kritis kita bisa segera bertindak, yaitu kita ke posko-posko kesehatan kita lewat ambulans kita, atau bisa langsung dirujuk ke rumah sakit yang telah disiapkan untuk itu. Baik, Prof. Taruna, itu yang kita harapkan bersama. Kita juga doakan begitu ya agar semuanya lancar-lancar, tidak ada kendala, para jemaah haji kita bisa menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan selamat begitu ya, tanpa ada kendala apapun. Terima kasih banyak Profesor Taruna Ikrar sudah bersedia berbincang bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya, terima kasih.